Nah, ini belum mulai. Tes. Oke. Hari ini kita kedatangan seekor tamu. Dia juga kalau Terima kasih Ubi. dia nggak bisa ngomong karena lagi Sariawan. Tapi kalau lagi nggak sariawan dia bisa ngomong, nggak cuma ngeong. Cuman sayang aja hari ini dia lagi sariawan, jadi kalian nggak bisa denger. Iya, mungkin di kesempatan lainnya. Ya. Kenapa Ubi? Kenapa Ubi? Ya udah, ayo. Kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas yang lagi hits di media sosial dan kerap terjadi secara terus menerus. Oke, apa itu? Gue mau nanya loh, apa itu? Selingkuh. Betul. Teng teng teng. Ya, bokap gue selingkuh dulu. Apa ada nggak orang terdekat lo yang selingkuh juga? Adalah Ada. gue sendiri. Gue nggak selingkuh, kan gue diselingkuhi. Gue selingkuh sayang sama banyak pria Ih, dan wanita. Dua-duanya tapi sakit. sakit apa? Batuk pilek. Oke lah, ayo kita mulai. Kenapa kita bahas selingkuh? Karena menurut gue ini topik yang selalu seru ya. Dan ini teh panas. Setiap kali gue buka Twitter selalu ada thread tentang orang selingkuh. Iya, dan kebanyakan lo kasih ke gue. Iya benar. Terus langsung kayak sayang ada teh panas gitu. Benar, hot tea. Hot tea. Yang terakhir tuh yang chaos apa ya? Yang Nggak, menurut gue ada satu yang kayaknya nggak cair-cair banget. Cuman yang tahu gak sih lo yang anaknya mau dijual kan? Bukan? Oh, itu juga sih. Itu itu gila juga gila. Itu anaknya juga mau gila. dijual buat di harvest organnya, gila. Iya. Itu gila sih. Terus yang gue tahu tuh yang ini yang TNI punya banyak banget selingkuhan. Oh, nggak tahu gue. Tapi istrinya pas mau ngelabrak istrinya di penjarain. Wow. Iya, itu sampai masuk ke podcastnya si Denny Sumargo. Ah, keren. Jadi isu perselingkuhan ini lumayan hot ya, dan orang-orang juga kayaknya suka gitu. Karena orang-orang mungkin suka marah-marah apalagi di Twitter Iya, gitu orang ya. nggak punya kerjaan dan nggak punya keseruan dalam hidupnya. Iya, jadi ini dianggap seru gitu. Benar, kesian banget sih sebenarnya. Kita juga termasuk orang Iya, ini. gitu. Karena terlalu sibuk sama pekerjaan, Iya. udah stres, kita menikmati cerita-cerita keterpurukan orang lain. Iya. Ya, oke. Betul. Tapi ngomong-ngomong gitu, itu kan sebenarnya definisi kalau bisa kita lihat di Twitter gitu, itu kebanyakan cheatingnya itu yang ekstrim. Tadi yang kayak lo bilang ada yang sampai jual organ, minta dihamilin, abis itu dijual organ anak-anaknya kan, itu ekstrim kan. Bener. Cuman sebenarnya kalau menurut lo sendiri, Minta dilahirin. iya minta dilahirin. Anaknya dilahirin karena kata dia mau dijual organnya. Iya, Gua nggak tahu itu. sih itu ancaman atau enggak, gua nggak ngerti juga. Iya, tapi itu kan kayak versi ekstrimnya cheating gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya menurut lo sendiri, apa sih yang disebut dengan cheating di relationship? Menurut gua ketika misalnya lu cewek nih ya, lu berhubungan sama si cowok ini, entah seks atau enggak seks, entah emosional atau enggak emosional, tapi lu lakukan diam-diam. Maksudnya lu ada perasaan nih kayaknya kalau si pacar gua tahu dia bakal marah dan lu lakukan. Menurut gue itu cheating sih. Tapi kalau nggak dilakukan tapi ada perasaannya, Nggak dilakukan, ya itu mah nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Maksudnya Tapi kan kayak lu cheating- ternyata suka sama orang lain gitu. Iya, tapi nggak gue datengin tuh orang. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan menurut gua. jadi gue nggak sayang lagi sama lo. Tapi gue nggak ngomong. Tapi gue nggak ngasih. Ya kan gue gak akan tahu juga kalau kayak gitu. Tapi Gak lu bisa nggak ngapa-ngapain dong gue. Gue bukan gak bisa nggak apa-apa, gue gak bisa ngapa-ngapain. Tapi misalnya gue nggak ada, gue sama lo tuh udah nggak ada rasa lagi gitu. Tapi gue tetap ngelakuin duties as a girlfriend gitu. Karena gue udah naruh hati gue di orang lain gitu. Susah banget ya. Tapi lu berhubungan sama dia? Enggak. Ya udah kalau itu sih gue gak akan tahu. Jadi gue gak bisa jawab. Karena kan lu juga melakukan duties lu sebagai pacar kan. Iya sih. Dan gue juga gak tahu kan lu suka sama orang lain kan. Iya, Jadi iya. ya gue terperangkap dalam bubble. Gue gak akan tahu. Tapi lu berharap cewek lu ini nggak ngomong? Kalau misalnya terjadi hal kayak gitu. Kayak gue udah gak ada rasa lagi sama lo gitu. Gue sukanya sama dia, tapi gue gak pernah ngapa-ngapain sama nih orang. Lo kecewa apa enggak? Gue sih gak berharap ngomong ya. Tapi kayak lebih baik sih kalau ngomong. Maksudnya itu scary banget lah dibuka pintu itu. Tapi
kalau bisa ngomong aja lah, maksudnya biar gue nggak terjerat ya. Kalau lu gimana? Menurut lu apa itu? Ya udah sayang, Selingkuh. lu udah nanya gue kan. Berarti ini kesempatan gue untuk bilang ke lo kalau Iya. enggak. Tahu gue Mas Atom rumah lu kan? Astagfirullah, enggak. Sama Jungkook BTS. Kasihan banget. Sampai bawa mimpi. Itu Lo nggak mah. pernah masuk mimpi gue sayang. Masa iya? Tapi Jungkook sering. Kalau gue, Apa itu cheating? menurut gue cheating itu mungkin gue nggak tahu ya kalau secara perasaan karena gue nggak bisa ngelihat gitu kan. Cuman kalau secara aksi itu kayak chat tapi ngomonginnya tuh udah yang kayak Selangkangan. astagfirullah enggak. Cuma maksud gue kayak udah lebih dari Lagi apa? Udah makan atau belum? ya enggak juga sih. Cuma kita juga gak kayak gitu. Iya sih, bener juga. Cuma maksud gue ya udah lebih dekat daripada teman biasa lah gitu. Apa kayak gimana tapi? Ya kayak kita aja chat ngomongnya sayang-sayang Oh iya sih. gitu-gitu. Ya, kalau sayang mah ya udah. Terus jalan di luar. Jalan di luar tapi nggak bilang-bilang terus pegang-pegang. Tapi kalau jalan di luar kan gue juga suka ajak teman gue jalan, gue nggak bilang sama lu. Tapi nggak pegang-pegang. Oh iya sih, kan lu nggak tahu. Astagfirullah. Ya oke lah benar. Ya terus apa ya? Sebenarnya menurut gue kalau dibilang selingkuh juga sebenarnya kalau misalnya lo suka sama orang lain itu menurut gue udah selingkuh kalau gue. Maksudnya sukanya tuh as in kayak lo pengen pursue more than friends sama dia gitu. Tapi kalau perasaan dan nggak di-pursue? Perasaan dan gak di pursue itu menurut gue tuh udah kalau gue gitu. Walaupun lo gak ngomong tapi lo tuh udah gak naruh lagi naruh perasaan di gue. Banyak lagi. Gimana nih? Ini bahaya ya podcast ini. Ya, terus. Terus ya itu sih menurut gue. Nah menurut lu kita kan beda jenis kelamin dan beda usia juga nih. Lu 26, gue 31, ada 5. Perbedaan kita 5 tahun atau 6 tahun ya. Berbeda nggak cara kita melihat apa itu selingkuh? Kalau gue nggak tahu sih ini karena umur atau karena jenis kelamin gue ya, atau karena kultur juga dari keluarga gue. Cuman kalau di keluarga gue sendiri sih, gue ngeliat nyokap gue juga kita termasuk yang santai sih. Maksudnya kayak sulit lah. Selingkuh tuh menurut gue selingkuh tuh kayak misalnya lu udah jalan bareng, terus lu udah suka sama dia, udah jalan bareng, mungkin udah have sex juga, udah seperti berpacaran lah, itu selingkuh gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak cuman chat-chatan doang, kayak ya maksudnya nyokap gue temen cowoknya juga banyak gitu loh. Jadi selingkuh tuh clear gitu loh. Misalnya lu suka sama nih orang, terus ada aksinya ya itu selingkuh gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma chat-chatan sama cowok mah ya bukan gitu loh. Karena gue temen cewek gue banyak, nyokap gue temen cowoknya banyak, dan kayak gitu maksudnya. Lu gimana? Lu ngeliat selingkuh berbeda gak sama gue? menurut gue kayaknya sekarang gue sih super santai ya, karena kayak gue juga temen lawan jenisnya tuh, kita berdua temen lawan jenis tuh lumayan banyak gitu kan. Soalnya lu enggak tau. Lumayan. Iya, tapi gak pernah, paling gak masih Dave doang yang pernah. Enggak juga, sama Bagus. Oh iya benar. Gitu-gitu. Cuma maksud gue kayak kita berdua tuh santai gitu loh, punya temen yang mereka juga punya teman-teman lawan jenis, gue juga punya cewek gitu, dan gue juga punya boundaries lah gitu. Terus kayak ya itu yang membuat kita berdua juga santai sih, dan nggak saling posesif dan cemburuan gitu loh. Di mana lo ngapain gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gue masih umur kayak 17 tahun. ya umur segitu yang dimana teman cowok gue belum banyak gitu belum pernah temenan sama cowok gitu kan, pasti gue kayak mikir kalau pacar gue jalan sama cewek lain itu udah gue anggap selingkuh gitu. Ada apaan nih gitu. Nah dulu pas gue kuliah sih gue posesif. Asli posesif. Gue bener-bener gak bisa banget. Cewek gue dulu, mantan gue chat sama cowok atau dekat sama cowok gitu, maksudnya ngobrol gitu. Gue posesif banget. Terus dulu. lo gimana pas kalau misalnya cewek lu dulu lagi kayak gitu? Berantem. Berantemnya gimana? Ya
berantem ngobrol, maksudnya ngomong lah gue. Oh, gue gak suka lo kayak gitu-gitu. Norak banget asli. Tapi kenapa lu alasannya gue gak suka lo kayak gitu? Karena lo tuh kayak gitu karena lo gak trust sama mantan lo itu, atau karena sih. lo pengen dia buat lo doang gitu? Gak juga, karena lebih karena gue belum ngerti apa itu berhubungan relationship. Lo marah banget karena apa tapi? Apa yang bikin lo marah? Gue gak ngerti lo bener. Tapi lo beneran marah gak? Kan lo gak ngerti. Sebenarnya kayak enggak sih. Maksudnya kayaknya gue cuma ngejalanin apa yang gue tahu soal relationship gitu. Mungkin gue ngeliat bokap gue juga gitu kan, posesif. Kalau nyokap gue main sama temen yang cowok atau ngobrol sama temen cowok tuh, wah, mungkin gue belajar dari situ. Jadi gue tuh belum tahu sebenarnya menurut diri gue sendiri hubungan itu seperti apa. Iya, what's hubungan okay and what's not gitu-gitu ya. Konsep pacaran itu belum matang di gue. Jadi gue masih niru orang-orang gitu loh. Dan gue belajar dari bokap gue yang mungkin persepsinya begitu, yang lebih posesif. Jadi gue ikutin. Kayaknya kayak gitu sih dulu. Cuman kalau dipikir sekarang goblok banget, kayak ngapain sih? Ngapain emang? Buang-buang energi banget. Iya, kayak belum tentu juga dia selingkuh gitu kan, tapi lo udah menerka-nerka dia selingkuh. Kayaknya gitu sih kan? enggak juga sih menurut gua. Oh enggak. Emang enggak selingkuh gitu maksud gua. Cuman emang bego aja. Terjadi di otak gua doang gitu tuh, kayak terjadi di otak gua doang. Paranoia. Bener, paranoia. Ya. Tapi menurut lo dari semua kasus-kasus ini gitu, yang menurut lo reason gitu dari orang selingkuh tuh apa sih? Wah banyak sih, tapi salah satunya menurut gue tidak fulfilled sih di hubungan itu. Dia tidak merasa fulfilled, entah sexually, entah emotionally, entah spiritually. Tapi menurut gue nggak fulfilled. Begitu mungkin dari awal ketika mereka PDKT nggak dilihat dengan bener nih, bibit bebet bobotnya. Mungkin terbawa suasana, mungkin udah hamil duluan, ya mungkin juga udah terlalu tua dan kayak gue udah nggak punya siapa-siapa, jadi gue nikah sama dia aja deh, walaupun mungkin nggak cocok banget. Terus mereka terjebak di hubungan itu dan ternyata ketika pacaran mungkin masih bisa tolerir ya, tapi ketika menikah ternyata toleransi itu beda, maksudnya udah lebih susah ditolerir gitu, kejelekan-kejelekannya, dan dia udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya dia memutuskan untuk selingkuh. Ya, mungkin kalau nikah juga orang-orang mikir mereka udah punya safety net kali ya. Ya nggak sih? Bisa jadi sih. Ya kan, walaupun maksudnya bisa aja divorce, tapi divorce itu kan hal yang berat dan bener, beda banget sama putus gitu loh. Ngaruhnya ke anaknya, ke orang tuanya, image keluarganya, banyak lah. Iya. Terus juga menurut gue ya, orang selingkuh karena itu tuh ada thrill-nya. Terus habis itu mereka juga bosan di relationship itu gitu. Bukan sesuatu yang maksudnya mungkin aja waktu pacaran dan waktu awal-awal nikah itu tuh semua needs are met gitu loh. Cuman lama-lama needs-nya itu become very monotone dan very rutin gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak hal yang tadinya spesial jadi gak spesial lagi karena memang udah dijalani setiap hari gitu kan. Nah dia butuh something out of the routine, makanya dia selingkuh. Karena gue juga mikir kayak yang selingkuhan di sana tuh kayak ani-ani jelek gitu loh dibandingkan sama cewek sama istri sahnya. Bener, ya tapi sih? Ketika diajak seknya brutal. Oh. Jadi kayak hot banget nih. Mukanya tapi kayak alis kotak. Iya gitu. iya bener. Iya kan? Bener sih. Kayak kadang gue juga bingung gitu nih, cowok-cowok bisa ngelihat nggak sih gitu loh? Apa dimatiin lampunya waktu seks? Iya makanya berarti mungkin emang bukan itu yang dicari ya ketika udah nikah ya. Maksudnya bukan fisik. Menurut gue mereka tuh kayak orang yang selingkuh itu kayak menurut gue bosen sih. Pengen nyoba hal baru, kurang kerjaan atau terlalu rutin kehidupannya. Mungkin sebenarnya maksudnya bukan seksnya atau hubungannya yang dikejar ya, tapi thrillnya itu. Thrillnya menurut gue. Selingkuh kan pasti kan lu deg-degan, takut kayak diem-diem nih, deg-degan, apa ya? Dan kayak masa muda gitu kan. Iya, dan ada apa sih namanya adrenalinnya terpacu gitu. Jadi mungkin dia ngerasa kembali hidup dengan keseruan ini. Dan kayaknya ngerasa kayak ini ada orang lain yang mau sama gue nih gitu. Ya gak sih? Mungkin. Kayak maksudnya. Tapi enggak juga sih. Maksudnya kalau misalnya kayak artis ganteng terus selingkuh buat apa? Dia kan semua orang mau sama dia. Iya sih. Cuma maksud gue the capability of kayak punya cewek lain yang mau sama lo walaupun lo udah punya istri. Maksudnya someone yang lo bisa possess gitu loh, other than your wife. Menurut gue itu menambah kayak
pride-nya cowok sih. Menurut gue. Tergantung sih dipamerin atau enggak ya. Ya mungkin kayak kalau misalnya dia bisa ngasih cewek atau ani-aninya duit atau apa, itu kan kayak menandakan kalau dia juga cowok yang anjir gue bisa berternak wanita nih gitu loh. Mungkin ya, gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu relate, nggak ngerti, gue nggak punya duit soalnya. Biayain lo aja gue belum bisa. Ini lagi ani-ani. Tapi ini Chat ya, bawah. bawah. Iya. Tapi lo tadi ngejajanin gue kopi, Iya benar. kopi Family Mart. Dan Pringles, gue beli Pringles juga. Tapi itu gue nggak dibagi. Oh iya, lo mau? Nggak mau. Salah, benar. Nanti gatal tenggorokan lo. Ya, ya. Terus tapi menurut lo obatnya apa dong kalau bukan selingkuh, kalau bosen? Ya lo ngomong kalau lo bosen. Terus apa lo harus ngapain? Cari selingkuh bareng? Enggak. Trisam, swinger. Ya kalau memang itu kesepakatan bersama, ya silakan, you do you gitu. Oh, iya sih, benar. Cuman maksud gue hubungan solusinya ya lo ngomong gue bosen Iya, banget. mungkin istrinya atau suaminya bakal bilang, yaudah deh seks sama orang lain gitu ya, bisa jadi kan? Iya, bisa kayak jadi gitu. mereka oke kalau misalnya Tapi aku ngerekam ya. Jadi dia straight Iya. juga, dia suka ngerekam doang. ya misal kalau misalnya itu menjadi solusinya bagi mereka ya silakan gitu. Cuman yang bagus di situ ketika itu memang case-nya ya mereka berdiskusi gitu loh. Iya, iya. Apa yang kurang dari relationship ini? Kenapa lo pengen selingkuh atau gitu? Berarti kok kayak gitu selingkuh itu bukan soal actionnya dong, tapi soal persetujuan dari pihak yang nggak taunya. Tergantung. Kalau misalnya emang freaknya ceweknya ngebolehin. Nah itu maksud gue, ya berarti jadi nggak selingkuh kan? Tapi Jadi kalau nggak kita selingkuh. ngeliat itu selingkuh, berarti selingkuh tuh bukan masalah actionnya, bukan dia ngewe atau dia ciuman sama orang lain, tapi si cowoknya setuju atau enggak, atau si ceweknya setuju atau enggak, ya nggak? Berarti itu dong selingkuh. Kan tadi yang poin yang lo bilang di awal kan intinya adalah sesuatu yang dilakukan diem-diem kan. Ya mungkin itu kali nyambung juga sama yang tadi. Kalau nggak diem-diem berarti kan ada persetujuan pasangan. Oh iya benar sih, ya. Berarti boleh Ya, gitu ya, kan, ya. bukan selingkuh. Ya, ya, Cuman benar. kalau diem-diem baru selingkuh. Ya, berarti menurut gue gitu tetap ya. Selingkuh itu adalah ketika lo melakukan sesuatu yang belum tentu atau tidak disepakati sama si pasangannya. Iya. Ya, oke, good. Ya. Itu selingkuh ya. Berarti gue harus bilang sama lu nih. Jadi sayang, Oh, sebenarnya. brengsek. Terus apa lagi? Kalau misalnya selingkuh, misalnya, Oh, gue selingkuh, mm-mm. apa yang akan lo lakukan? Gue putusin sih. Oh iya, Iya, ada kemungkinan apa namanya balikan lagi tuh? rujuk. Rujuk. Enggak. Serius lu? Gue jijik. Walaupun udah nikah, Mungkin ya. anaknya udah 14. Cuman maksud gue tuh jijik gitu sama dan ilfeel. Kalau gue udah nggak bisa ngeliat muka lo lagi gitu loh. Kalau misalnya lo udah selingkuh gitu kayak, gitu kayak gak mau gitu. Jadi kayak cerai aja. Oke. Nggak ada kata maaf buat orang yang selingkuh kalau gue. Gitu. Terus lu nggak berani nanya balik? sorry. Kalau lo gimana? Kalau gue nggak tahu, gue belum pernah diselingkuhin, atau gue nggak tahu pasti diselingkuhin. Cuman kalau sekarang kalau gue pikir ya idealnya adalah gue pasti nanya sih ini serius atau enggak. Serius maksudnya sama pasangan selingkuhannya itu? Iya ya, maksudnya one time thing atau lu emang suka sama dia gitu loh. Oh. Kayaknya gue akan nanya itu dulu sih. Maksudnya gue nggak akan rush untuk putus sih kayaknya. Tapi lu tahu nih cewek lu, nih pasangan lu tuh udah entah mungkin ngewe atau apa sama orang lain, terus udah kayak naruh rasa gitu-gitu. Kalau naruh rasa beda dong. Dan abis itu udah ngebohongin lo juga. Lo gak ngerasa betrayed dan jijik? Gue belum tahu sih, gue belum pernah mikirin. Oh. Dulu waktu gue diselingkuhin tuh kayak gue tuh sampai teriak-teriak kayak Drama banget dong. enggak, bukan cerita sama orangnya, cuman kayak pas gue cerita sama teman-teman gue tuh kayak gue jijik, mampus tuh orang gitu-gitu. Oh ya. Gue nggak tahu, gue belum pernah selingkuhin jadi gue belum tahu rasa sakitnya ya. Cuman kesel rasanya tuh kayak lu tuh dibohongin, lu tuh dimainin, itu tuh yang bikin kesel. Cuman gue pengen tahu sih, maksudnya ini one time thing atau sesuatu yang akan terjadi lagi gitu loh. Tapi kalau itu one time thing, lo mau maafkan? Belum tahu sih, nggak tahu gue nggak tahu. Tapi kalau dari sekarang lo pikir, coba bayangkan. Gini maksudnya itu banyak banget sih parameternya, kayak misalnya gue udah berapa lama pacaran sama ini cewek.
cocok apa gue sama dia. Apakah dia one of a kind atau bukan gitu loh. Walaupun ya gitulah, maksudnya apakah dia one of a kind atau bukan. Apakah gue sekompatibel apa gue sama dia. Maksudnya apakah ini selingkuhnya kayak misalnya kejadian yang ya apa ya contohnya? Maksudnya kejadian apa bisa tiba-tiba ngewe nggak sengaja ya? Mabok gitu. Iya, mabok bisa. Mabok bareng. Misalnya kayak gue ke acara angkatan reuni gitu. Ya mabok bareng. Terus mungkin dia dulu pernah itu mantannya atau dia pernah maksudnya pernah apa sih ada hubungan sama dia gitu. Terus mabok nggak sengaja akhirnya terjadi. Nah itu gue nggak tahu juga kan, maksudnya gue pengen tahu juga sih kayak gitu. Gue belum bisa bilang ya, maksudnya apakah akan putus atau nggak putus, tapi gue pengen tahu sih detailnya. Baru gue bisa ambil keputusan kayaknya deh. Oke. Mungkin kayak after lo memaafkan, hubungan lo itu kan udah crack kan sebelumnya, dan itu juga belum tentu bisa di rebuild seperti awal lagi. Sulit. Dan lo kalau misalnya memilih akan bersama-sama nih cewek atau nih pasangan lo ini, itu sampai mati lo punya crack di hubungan lo itu. Bener sih, udah pasti gak enak ya. Iya, jadi ya kayak gue kayak berubah pikiran. Nggak tahu, gue masih tetap nggak tahu sih. Ya nggak tahu lah. Gue berharap ya gue bisa belajar memaafkan lah. Ya. Ya maksudnya kalau emang nih orang bukan cheater dan emang nih orang nggak sengaja, maksudnya oke lah, aneh banget lah nggak sengaja bisa selingkuh tuh menurut aneh. Tapi misalnya gitu itu, masa sih gue mau buang apa yang udah gue buat sama dia hanya karena satu kesalahan gitu loh. Apakah selingkuh itu kesalahan terburuk gitu loh? Masih banyak kan, maksudnya antara selingkuh sama bunuh orang, mana yang akan lu putusin duluan? Bunuh orang. Iya kan, maksudnya ternyata selingkuh ternyata gak seburuk itu kan, ketika pasangan lu pernah bunuh orang gitu loh. Jadi banyak hal yang harus gue pertimbangin lah. Apalagi kalau misalnya gue udah 10 tahun sama dia gitu loh. Maksudnya kalau misalnya 10 tahun, kenapa misalnya dia selingkuh baru di tahun ke-9 gitu, tahun 10, kenapa baru tahun ke-10? Apa yang terjadi gitu loh? Apakah kita emang udah nggak hangat dulu hubungannya? Banyak lah, kayaknya nggak bisa gue ambil keputusan tiba-tiba langsung putus gitu. Iya sih, mungkin gue juga. Jawaban gue dewasa banget nggak sih? Enggak. Keren. Tapi lo kan belum pernah merasakannya. Belum pernah, bener. So tau aja gue tuh biar kelihatan keren doang, biar kayak orang-orang dewasa banget deh. Alis nih, kok Anissa mau sih sama dia? Sama gue aja sayang. Asik. Sudah kirim foto tete. Banyak tuh kayak gitu ternyata. Gue lihat di Twitter beberapa selebgram gitu dikirimin foto tete sama foto vagina gitu. Selebgram cowok. Iya. Ih, ya ampun. Baru tahu juga gue. Ya udah, oke, lanjut. Menurut lo rekonsiliasi bisa balikan atau enggak? Iya. Kalau udah gitu, gue nggak tahu balik lagi kan. Kalau lo? Gue sekarang nih dengan mindset gue sekarang nggak gitu. Jadi kayak gue menutup hati. Kalau gue ilfeel banget. Gue nggak usah liat mukanya. Terus kayak apalagi kalau misalnya kasihan sih, gue nggak tahu amit-amit kalau udah punya anak gitu loh. Itu udah sulit sih. Itu menurut gue itu udah beda keputusan lo. Kayaknya cerai atau enggak udah bukan tentang lo doang soalnya. Iya, terus tapi gue nggak mau juga anak gue tuh ngelihat orang tua gue in an unhappy relationship gitu loh. Oh iya benar. Iya. Benar juga. Gitu. Nah, Mas, ya itu kalau misalnya lu udah gini ya. Kalau misalnya lu nggak punya anak, mungkin gampang ya, kayak langsung putus aja. Iya. Tapi kalau udah punya anak kan belum tentu tuh. Nah, menurut lu kapan? Ketika lu udah tahu lu diselingkuhin, kapan putusnya? Kapan lu harus ngambil keputusan tentang itu? Bukan putus deh. Lu tindak tegasnya kapan? Tadi gimana? Pokoknya kalau misalnya semoga gue nangkepnya bener ya yang tadi lo omongin. Menurut gue tindakannya sebelum punya anak lah. Bukan, maksud gue masuk akal ya pertanyaannya ya. Maksudnya kalau misalnya kita belum punya anak kan tinggal putus gitu. Tapi kalau udah punya anak kan beda tuh pertimbangannya kan. Kapan? Maksudnya ketika lu udah, tapi kita belum punya anak, sotoy banget kita ngebahas. Nggak, cuman kalau misalnya kayak ngeliat si kejadiannya istri-istrinya pilot itu. Yang kemarin diselingkuhin si Ibo itu udah punya anak. Cuman mayoritas dari netizen yang gue yakin juga beberapa juga punya anak gitu, bilang suruh ceraiin aja gitu loh. Tapi mungkin mereka belum pernah diselingkuhin. Nggak tahu juga sih ya. Itu susah. Tapi kalau bapak brengsek mendingan nggak punya. Iya, karena kayak make sense. Kecuali bapaknya bertanggung jawab ya, dan kecuali bapaknya bertanggung jawab sih menurut gue. Ya bertanggung jawab secara
materinya cukup gitu kalau menurut gue. Enggak lah, anak tuh harus dididik juga menurut gue. Ya gue cari baba baru. Beda dong. Ya maksudnya mungkin bisa sama, cuman kan butuh waktu untuk anaknya harus kenal lagi Iya sama sih. orang tua. Enggak sih, kalau menurut gue ketika udah punya anak udah beda sih pertimbangannya. Iya, cuma begini menurut gue sekarang ini banyak banget yang co-parenting antara parents yang divorce itu tuh bagus banget. Bener. Gitu. Enggak, masalahnya tuh yang kita lihat Twitter itu tuh laki-laki aneh-aneh banget. Mereka maksudnya bukan cuma selingkuh, mereka juga brengsek gitu. Jual organ. Iya, ada yang nggak punya duit selingkuh. Ada yang banyak banget yang ini belum nikah sih kayak papa ngutang sama si ceweknya banyak. Terus nggak mau bayar. Itu tuh banyak banget tuh menurut gue tuh aneh-aneh banget sih gitu-gitu. Yaudah lanjut aja lah. Ya udah. Jadi menurut lo supaya dicegah gimana? Pencegahan ya? Pencegahan menurut gue hubungan harus dijalani seperti kita menjalani bisnis sih. Harus ada review, harus ada iterasinya. Iya. Harus ada Komunikasinya. komunikasi yang baik. Iya. Integrasi, implementasi. Dan menurut gue kalau lo udah nikah itu tuh bukan garis finish, itu lo baru start justru for a very long journey. Iya benar. Finishnya mati loh udah pasti. Iya. Karena kayak ya you're stuck with that person sampai lo mati gitu kan. Iya. Tapi lu percaya gak sih kata orang setiap hubungan pasti ada selingkuhnya? Nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Entah itu selingkuh yang tadi gue bilang secara suka aja tapi nggak didatengin, atau kayak selingkuh beneran ada aksinya, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu sih itu perlu dipercaya atau enggak gitu. Cuman ya kan tadi kita yang ngomongin cara preventnya kan gimana. Karena menurut gue makin kesini gue ngeliat tuh pernikahan itu lebih soal, mungkin gue ngeliat orang tua gue pernikahan gagal. Banyak di keluarga gue pernikahannya gagal gitu. Jadi saya ngeliat pernikahan itu, makanya gue bilang anak, apalagi kalau udah punya anak ya, pernikahan itu lebih ke apa ya, komitmen gitu loh. Iya, komitmen. Rasa tuh udah jadi nomor sekian menurut gue. Iya. Tapi kalau udah punya anak lagi ya, kalau misalnya udah punya anak tuh rasa sayang, rasa cinta, rasa kompatibilitas, misalnya soal seksnya atau soal selera musik gitu-gitu tuh udah nomor sekian. Iya. Nomor satu tuh adalah gimana anak lu nggak jadi seperti lu masa depan. Cuman ya nggak tahu lah. Makanya maksudnya dengan kayak gitu kan berarti kan makin bahaya sama selingkuh gitu loh. Maksudnya makin ketika lu udah punya anak, terus lu makin drifting apart, kemungkinan lu selingkuh makin gede nggak sih? Makin gede sih memang. Cuman ya kan makanya it takes two to tango. Dua-duanya harus berusaha daily gitu untuk tetap warm relationshipnya. Ya daily juga tahu. Weekly lah at least. Weekly kalau misalnya di tengah minggu lu ketemu cewek gimana? Ya kan maksud gua warmth itu kan nggak bisa per hari kali. Ya, cuma maksud gua kayak ya itu never ending effort lah untuk kita semua harus ya maintain relationshipnya gitu loh. Bukan yang kayak lu siram sehari terus lu nggak siram lagi gitu loh, kayak mati nanti lama-lama kayak tumbuhan gitu. Ya. Harus di maintain. Tiap hari harus sek. Ya if itu memang what it takes. Ya oke. Ya, cuman kalau lu define boundaries lo gitu dengan pasangan lo, apa yang di consider as cheating and not, menurut lo gimana? Menurut gue bagus. Cara ngomongnya gimana? Kalau misalnya gue jalanin sama ini artinya gue gak selingkuh ya sayang gitu. Enggak sih, kalau menurut gue gimana ya, susah juga ya. Maksudnya boundary dari selingkuh gitu. Kayaknya enggak sih, maksudnya pusing saya. Kayaknya prinsipnya ya menurut gue, kalau gue if you love someone, set them free. Kayak misalnya lu mau temenan sama siapapun udah jalan aja. Maksudnya kayak lu gitu, lu mau berjalan berdua sama Dave, sama Bagus, sama siapa yang kadal? Daryl sama Daryl, itu silahkan gitu loh. Maksudnya gue kasih lu kepercayaan. Iya. Manfaatkan dengan baik. Gue lebih kayak gitu. Gue nggak tahu lah itu termasuk set boundaries agar orang nggak selingkuh atau enggak ya. Cuman itu prinsip gue. Dan mudah-mudahan kepercayaan itu dipakai dengan baik ya. Tapi menurut lo itu perlu effort juga nggak sih dari si pasangannya? Jadi maksudnya dari lo nya sendiri. Jadi kayak misalnya lo kan bilang lu percaya sama gue. Kalau misalnya gue lagi jalan sama
bagus gitu-gitu kan. Habis itu lu juga bilang lu percaya sama gue lah kalau lagi jalan sama dia sama siapa gitu. Tapi ketika di dalam relationship lo tidak menunjukkan kalau misalnya lo itu faithful. Misalnya lo cuek, abis itu lo kurang warm, lo gak kasih affection gitu. Apakah itu akan membuat pasangan lo merasa tidak secure? Bener, bisa. Kalau misalnya lo lagi jalan sama cewek lain gitu. Gimana? Jadi misalnya gini, lo jalan sama dia, lo bilang sama gue, dia cuma teman gue gitu. Tapi di dalam relationship ini lo nggak affectionate sama gue, Iya. lo cuek Ya, bisa, kayak bener. gitu. Kan tuh kan bisa bikin gue kalau ngerasa kayak masa sih lu ngomongnya bener gitu. Kalau misalnya lo nggak bukan apa-apa sama dia gitu misalnya. Bener, ya itu juga penting berarti. Iya, berarti maintaining relationship itu showing affection, nggak cuek gitu-gitu itu juga penting untuk make sure the other person isn't insecure gitu. Whenever lo lagi pergi sama cewek lain. Jadi gitu. menurut gue dari apa yang kita omongin ada dua sih. Pertama adalah jangan dikekep, maksudnya kasih kepercayaan yang cukup. Yang kedua adalah ya, keep the relationship warm lah. Ya sih, maksudnya. Iya, dan ngomong kalau misalnya when things aren't okay, Iya. lo tuh mesti ngomong gitu. Dan frekuensinya juga sih, maksudnya kan selama ini kan lebih sering gue jalan sama lu daripada sama teman-teman gue gitu kan. Jadi itu juga menurut gue ngaruh tuh. Iya, Lebih iya. sering lu jalan sama gue dibanding sama teman-teman lu. Tapi juga nanti ketika udah nikah ya kita akan ketemu tiap hari. Jadi kayak it's another apa ya? Mungkin kayak faktornya beda lagi, bukan faktor jalan. Lebih sering mana jalan sama siapa, cuman kayak lebih ke apa nggak tahu lah ntar. Iya, udah nanti aja lah. Cerai lah. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Mungkin ada yang hits juga sebenarnya soal topik ini. Kalau misalnya pada tahu Catwomanizer, lu nggak tahu Gue kan? gak tahu itu siapa. Catwomanizer itu kayak apa ya, influencer gitu, content creator. Dia itu sering banget aktif dari dulu ngomongin Dia soal. kayak pick up artist gitu, bukan? Bukan. Oh. Dia tuh sering ngomongin dari dulu tuh soal awalnya sih feminism gitu-gitu ya. Di Twitter juga dia lumayan Cowok, aktif. cewek sih ini? Cewek-cewek. Oh. Terus habis itu makin kesini dia sering ngomongin tentang sexual health, sexual relationships. Ya bentar aja. Terus tiba-tiba dia ini pacaran sama satu cowok, gue nggak tahu dia orang bule apa enggak gitu. Lumayan langgeng nih, tapi tiba-tiba dia itu awalnya tuh pas lagi langgeng dia tuh kayak couple goals gitu deh, pokoknya cara komunikasi sama pasangan gimana itu dia cerita, pokoknya kayak relationship tips gitu deh. Nah tapi tiba-tiba dia keluarkan update kalau dia itu in a polyamory relationship. Polyamorous relationship ya. Iya, polyamorous relationship. Dia tuh jadi lumayan bikin orang-orang gempar lah ya, yang dikirain dia normal-normal aja gitu. Ternyata dia kayak punya banyak cowok gitu. Dan itu tuh dia, kalau gue baca postannya dia dan gue lihat di interview podcastnya dia itu, dia blunder. Soalnya tuh dia kayak bikin rules dan boundary sendiri gitu loh. Gitu. Jadi tuh sebenarnya dengan pacarnya dia yang sekarang yang resmi yang kita semua tahu namanya kan Joseph kan. Dengan Joseph ini dia bisa nge-post, abis itu dia bisa screenshot chatnya dia, pokoknya di expose lah ke social media. Cuman kalau sama pacar-pacar dia yang lain itu tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu sudah di persetujuannya antara si Catwomanizer dengan si Joseph pacarnya. Maksudnya itu kan boundaries yang dibikin oleh dia sendiri gitu kan. Dan kayak seakan-akan dia omongin itu tuh seakan-akan itu tuh normal gitu loh. Karena dia punya set of rules sendiri gitu. Pokoknya kayak aneh deh, gue sih kurang suka ya. Gitu. Menurut gue sih itu hal yang nggak oke. Ya, makanya sekarang pertanyaan adalah kalau misalnya di polyamory dan di open relationship itu apakah mereka cheating atau enggak ya? Iya, itu kan tergantung consent of each of the individual gitu kan. Bener. Gua nggak tahu sama sekali. Cuman kalau gue sih nggak setuju ya. Menurut gue polyamory atau open relationship itu bukan relationship sih. Iya, sama. Maksud gue, menurut gue ya inti dari hidup ya itu adalah hidup tuh menurut gue penuh dengan kebebasan. Banyak orang bilang enggak sih, tapi kan sebetulnya kalau lu mau bebas tuh bisa gitu. Lu milih untuk tidak bebas, lu milih untuk kerja 9 to 5, lu milih untuk A, B, C, D, F, G. Lu bisa bilang lah alasannya adalah orang tua lu sakit atau apa terserah lu lah. Tapi sebenarnya lu bisa keluar dari tanggung jawab itu, lu bisa melarikan diri. Tapi lu yang milih untuk menjalankan tanggung jawab itu gitu loh. Nah menurut gua inti dari hidup itu adalah bukan mencari kebebasan, tapi justru gimana cara lu bisa memanage kebebasan itu gitu loh. Dan salah satunya adalah dengan ini kayak
menurut gue hubungan tuh harus 1 sama 1. Iya. Itu yang sehat gitu, dan itu adalah tantangan di situ kan. Gimana cara lu punya banyak pilihan nih? Misalnya kalau misalnya gue Nicholas Saputra gitu, semua cewek mau sama gue, tunduk sama lo. Gimana cara gue bisa stay sama 1 orang? Gimana cara gue bisa setia sama 1 orang doang? Itu kan intinya kan. Dan gimana cara si cewek itu bisa setia sama gue? Misalnya lu siapa? Lu Anne Hathaway gitu loh. Gimana cara lu bisa setia sama gue? Gak bisa. Maksud gue intinya itu. Dan sedangkan orang open relationship sama polyamory itu kayak gak mau main gitu loh. Mereka gue kayak gak kuat, gue cabut aja. Gue bikin aturan sendiri. Benar, you don't have enough guts and also kayak komitmen dan bravery untuk bisa jump into only one person and commit to one person gitu loh. Benar. Amerika-Amerikaan itu. Iya, emang Amerika tuh kan suka banget sama hal yang bebas, yang liberal. Iya, terlalu pengen jadi postmodern lah. Iya, norak gitu. Jadi gue nggak suka. Makanya tuh orang-orang tuh si Catwomanizer. Si Catwomanizer itu makanya dia tuh blunder banget di tiap interview gitu. Gitu sih. Jadi itu selingan aja ya yang lagi hits juga sekarang. Iya. Lanjut, lu mau share soal pengalaman lu selingkuhin? Gue share tentang pengalaman bokap gue selingkuh. Awal lu dulu deh. Bokap gue selingkuh kayak selingkuh pada umumnya sih. Ini bokap gue, menurut gue bokap gue selingkuh tuh lebih ke simptom. Itu bukan sebuah simptom. Kenapa simptom? Dia itu gejala karena hubungan sama nyokapnya udah gak sehat. Hubungan sama nyokap gue udah gak sehat. Dari awal mereka udah mereka sebetulnya nggak cocok. Nyokap gue mungkin terlalu muda dan terlalu cepat memutuskan untuk menikah. Terus bokap gue super posesif. Nyokap gue juga udah nggak bahagia di hubungan itu. Bokap gue juga kayaknya nggak bahagia di hubungan itu. Udah gitu bokap gue juga nggak bisa menyuarakan tuntutan dia sebagai suami. Nyokap gue juga nggak bisa menyuarakan tuntutan dia sebagai istri. Jadi udah ada miskom. Terus ya pelariannya apa ya, selingkuh. Maksudnya it's not a good thing tetap. Gue gak bilang itu hal yang baik. Itu sangat melukai gue dan nyokap gue. Cuman dan kakak adek lo. Dan kakak adik gue. Tapi ya itu terjadi dan itu terjadi gitu loh. Maksudnya gue kesini makin gue dewasa, makin gue relate sama hubungan orang dewasa. Ya gue bisa ngeliat, gue bisa mengerti lah. Gue belum tentu bisa memaafkan, tapi gue bisa mengerti. Tapi lo bisa membenarkan atau enggak? Enggak sih. Gue cuma bisa bilang itu adalah simptom gitu loh. Maksudnya ketika itu cuma jadi contoh gitu loh. Ketika hubungan lu jelek, ya jadian kayak bokap gua. Oh, berarti lo belajar dari itu. Iya. Kita semua bisa belajar dari situ lah. Intinya jangan bikin hubungan jelek. Kan kita bisa lihat ya, komunikasinya jelek, bokap gua terlalu posesif. Maksudnya kan gua belajar dari situ kan. Tapi menurut lo ada nggak sih hal yang bisa bikin, seandainya gitu, ada nggak sih hal yang bisa bikin keluarga lo masih utuh sekarang? Enggak sih kayaknya. Enggak. Bokap gue problematik soalnya. Gitu yang susah. Nyokap gue juga not the best mom in the world sih. Cuman ya the best mom that I have, but not the best mom in the world. Ya jadi ya sulit. Jadi menurut lo nothing could save their relationship? Enggak sih, kalau menurut gue emang enggak. Gue nggak, kalau gue Doctor Strange gue nggak akan bilang ada probabilitas keluarga ini bisa selamat. Gitu. Ini maksud gue dari bokap nyokap lo ketika ada sesuatu yang mereka lakukan berbeda dengan yang dulu mereka lakukan, kira-kira bisa nggak saling ngomong aja gitu, gue nggak cocok sama lo? Mungkin bisa, tapi ngelihat sifat dan sikap bokap dan nyokap kayaknya nggak akan terjadi. Oh, oke. Mau baikan pun juga sifat aslinya akan keluar terus gitu kan. Dan bokap gue juga sama tuh kayak orang-orang kayak gitu. Maksudnya dia selingkuh sama sekretarisnya yang juga bukan cewek cakep gitu. Kayaknya ani-ani. Kayaknya iya, jatuhnya ani-ani lah, mbak-mbak gitu. Kok orang dari Jember apa mana gitu. Oh. Kayak gitu ya. Dan benar-benar kayak cerita-cerita saya, benar-benar nggak kayak cerita-cerita sih. Ya pokoknya intinya gitulah, dia tadi sekretaris atau pekerjaannya bokap gua, terus bokap gua kayaknya suka, habis itu ya mereka jalan bareng. Dan si cewek ini juga punya suami. Udah gitu ya bokap gua sembunyi-sembunyi lah, maksudnya udah ada hal mencurigakan kayak koper selalu harus ditaruh di kamar kerjanya. Nyokap gua akhirnya curiga, dicek lah. Oh ya, tapi yang paling pertama nemuin tuh adik gua ngeliat SMS bokap gua masih cewek ini Umur pakai berapa sayang gitu. SD, gue SMP waktu itu. Ya pun kesian amat. Makanya itu crazy sih. Itu crazy banget. Nah, habis itu ya udah adik gue cerita. Adik gue berani banget sih. Gue waktu itu nggak berani buka SMS-nya bahkan. Adik gue berani. Terus dia ngelapor ke nyokap gue. Nyokap gue bilang kakak gue ternyata kakak gue pernah dikenalin ke ceweknya. Kok bisa? Nggak tahu lah. Itulah anehnya bokap gue. Dia merasa itu bukan urusan anak-anaknya gitu loh.
Jadi dia ngerasa dia boleh ngapain aja kan, nggak make sense. Iya. Ya makanya kayak gitu. Ya itulah bagaimana selingkuh merusak keluarga gua, merusak hidup gua. Lu gimana, Vetso? Gue juga sebenarnya selingkuh seperti pada umumnya sih, nggak lebay. Cuman ya kayaknya memang pada saat itu si cowok gue ini yang dulu itu tuh kayaknya memang ngebet mapan. Dan menurut dia kemapanan itu salah satunya adalah menikah gitu. Even di hari keberapa kita baru jadian tuh kayak dia udah minta ke rumah gue, ketemu bokap nyokap gue gitu. Perilaku dia ini menurut gue agak bertolak belakang gitu loh. Kalau misalnya ketemu di awal kan sama keluarga gue, harusnya ya beberapa saat kemudian gue dinikahin. Abis itu kayak ya karena lo Islami lah gitu, nggak mau lama-lama nikah gitu, nggak mau lama-lama pacaran gitu kan. Tapi realitanya dia mabuk mulu tiap malam gitu. Jadi kayak gue nggak ngerti, kayaknya sih dia cuma mau secure a spot aja gitu loh. Jadi atau dia mau mainkan peran aja sih, dia tahu yang ideal tuh seperti ini, dia coba menjalankan, tapi ya ternyata nggak mampu. Ya bisa jadi kayak gitu. Terus, nah gue itu pada saat itu takut gitu. Ini kenapa sih ini orang ngebet banget gitu-gitu. Terus kayak gue kayak nggak mau gitu. Gue kalau ketemu keluarga dia juga gue avoidance banget gitu. Kayak gue males gitu. Karena kayak gue tahu deh itu bukan keluarga ideal yang gue pengen masukin gitu loh. Karena keluarganya proper. Terus kaku gitu dan super Jowo gitu. Kayak gue tuh udah punya bayangan kalau gue nikah gue harus di rumah bla bla gitu. Karena ketika gue bilang sama dia, gue nanti abis kuliah gue nggak mau di rumah, gue mau kerja, itu dia kayak kecewa gitu. Makanya di situ tuh gue juga di hubungan tersebut gue agak cuek gitu, dan dia juga pernah ngomong kayak gitu. Nah makanya kayaknya sih itu alasannya kenapa dia selingkuh. Dia itu selingkuh sama teman tongkrongan yang gue pernah ketemu juga gitu. Gue ini tahu dia selingkuh setelah putus gitu, soalnya dia tidak mengabarin gue ada kali seminggu gitu. Terus akhirnya gue dijemput apa gue ngedatengin ya, gue lupa deh gimana. Cuman pokoknya akhirnya kita ketemu, terus ngobrol, dia nggak jelas, terus kayak ya udah, kayak I don't fuck with you gitu. Bisa gue kayak bye bitch gitu. Terus setelah itu gue baru tahu, abis itu kayak mulai kayak picking up the pieces, dan puzzle piecesnya mulai gue satuin semuanya kayak oh ini ketika gue lengah dia kayak gini gitu. Aneh-aneh nggak selingkuhannya? Aneh-aneh kelas atas lah. Maksudnya kayak yang alisnya nggak kotak gitu-gitu. Cuman tetap menurut gue sih aneh-aneh karena dia juga in it for the money gitu. Denger punya usut ya kayak gitu. Emang tapi mantan lu tajir? Lumayan. Sama gue aja lah mantan lu. Astagfirullah. Lumayan. Oke lah. Dan mungkin itu kayak gue juga senang sih, karena kayak dulu gue masih kuliah tapi gue dibayarin ini itu gitu loh. Sekarang udah kerja, lu bayar sendiri. Iya bang. Lu bisa bayarin gue. Iya. Tapi tadi lu traktir gue kopi. Gak apa-apa, makasih. Lu tajir boyfriend juga kok. Ya udah sayang, udah 43 menit. Oh iya ya. Ini kayak terlama gitu deh. Ya udah oke, itu aja. Semoga cowok-cowok brengsek atau cewek-cewek brengsek di luar sana semakin sedikit, dan kita semua bisa have a healthy and happy relationship. Betul, amin. Kita semua harus omongin apa yang kurang-kurang di relationship kita. Jangan males ngomong. Benul. Ya, semoga langgeng-langgeng. Oke, next kita bahas apa sayang? Sebut sekarang. Ayo. Sandwich 10. Relationship. Oh, kira mau makanan doang. Mau sandwich. Oh. Oke, sandwich generation. Oh iya, generation.